Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Febrianti. Video ini merupakan bagian dari perkuliahan Kimia Dasar 1 Prodi Teknik Industri yang disediakan oleh Telkom University. Pada video ini ada dua bagian. Yang pertama adalah hukum termodinamika kedua dan yang terakhir adalah hukum termodinamika ketiga. Oke, sekarang kita akan bahas hukum termodinamika kedua ya. Nah, hukum termodinamika kedua ini sebenarnya sering membuat banyak orang pusing karena banyak sekali istilah-istilah yang beredar di hukum ini. Contohnya di sini ada entropi, selain entropi itu sebenarnya ada entalpi, ada energi Gibbs, energi bebas Gibbs, dan yang lainnya. Cuman untuk di sini perkenalan kita hanya membahas entropi dulu ya. Karena memang sebenarnya hukum termodinamika kedua ini sebenarnya ada 3 statement, ada 3 pernyataan. Salah satu pernyataan itu adalah tentang entropi. Nah, entropi itu apa? Entropi itu sebenarnya satu ukuran ya. Jadi kalau suhu diukur dengan derajat Celcius, Kelvin, Fahrenheit. Nah, ini entropi itu untuk mengukur ketidakteraturan sesuatu. Jadi keacakan. Apa itu chaos, disorder? Nah, itu diukurnya dengan satuan entropi. Itu namanya entropi, ukuran ketidakteraturan dari suatu benda. Jadi di hukum ini memang dimunculkan suatu fungsi keadaan yang baru, yaitu entropi. Dan fungsi ini diperlakukan seperti fungsi-fungsi yang lain kayak tadi komposisi, energi, temperatur, dan lain-lain. Nah, jadi kalau misalnya rumus sederhananya sih ya, jadi kita nggak bisa ngitung entropinya itu berapa. Yang bisa kita hitung itu adalah, yang bisa kita amati ya secara eksperimen itu adalah perubahan entropi. Jadi perubahan keadaan dari perubahannya berapa nih selisihnya gitu. Nah, selisihnya itu adalah jumlah perpindahan panas, bukan perpindahan panas, jumlah panas. Jumlah aliran energi yang ditransfer itu berapa. Jadi ini heat transfer, bukan heat transfer ya, heat dibagi dengan temperaturnya. Jadi tadi kan saya bilang hukum ini sebenarnya terdiri dari 3 statement ya, pernyataan. Nah, kalau mau mudah statementnya itu dijadikan 2. Itu statement 1 high ke low. Statement kedua itu perfect is impossible. Itu untuk memahami hukum kedua ya. Jadi hukum kedua ini kalau nggak salah 2 pernyataannya ini tentang high ke low. Jadi ada statement Clausius dan juga statement Kevin Pang. Jadi kedua statement ini menyatakan yang pertama, sesuatu itu bisa mengalir secara alami dari yang tingkatan tinggi ke rendah. Entah itu kalau di sini kan contohnya itu aliran energi itu bisa terjadi dari suatu benda yang temperaturnya tinggi, yang hot, ke temperatur yang lebih rendah, yang dingin. Nah, itu yang secara jelas nyata ya. Yang lain itu sebenarnya nggak cuma aliran energi ya dari temperatur tinggi ke rendah, tapi bisa aja juga dari yang posisinya tinggi ke rendah, seperti itu. Nah, ini satu aturan tinggi ke rendah, yang kedua itu perfect is impossible. Jadi kesempurnaan itu secara eksperimen itu sangat sulit ya, bahkan impossible gitu, nggak mungkin. Jadi dinyatakan bahwa sebuah proses yang berlangsung secara alami itu akan mengalami
kenaikan entropi. Jadi delta S-nya itu akan naik. Nah, dan tidak akan ada proses yang membuat entropinya itu jadi semakin menurun, karena itu proses yang tidak alami. Contohnya aja kalau kita punya dua balon gas, dua balon, terus gasnya berbeda. Nah, terus gasnya kita lepasin di suatu wadah. Nah, pasti gas tersebut akan saling bercampur. Nah, itu kan keadaannya berubah tuh. Nih, dari gas A ke gas B, terus keduanya dicampur di satu tempat. Pasti gas pada kondisi akhir A dan B itu akan saling bercampur dan random disorder gitu. Nggak terpisah seperti ini, Bang. Kalau ini kan teratur ya, yang A sama A, yang B sama E. Nah, ketika dicampur, balonnya itu dibuka, sehingga gas itu bertebaran di wadah kotak ini, saling bercampur gas A dan B. Nah, di sini dikatakan entropinya itu naik dari keadaan awal. Jadi keadaan awal ini akhir. Nah, itu proses yang sangat alami ya. Nah, itu jadi entropi dari suatu benda yang mengalami proses termodinamika itu akan selalu naik. Jadi delta S itu selalu begini. Itu kalau prosesnya natural ya. Nah, secara simpel sih seperti itu. Nah, ini sebenarnya buat apa sih hukum kedua ini? Nah, yang pertama itu fungsinya untuk menentukan suatu proses itu terjadi spontan atau tidak. Maksudnya apa? Kalau misalnya aplikasinya ke reaksi kimia ya, kita mau mereaksikan sesuatu A sama B. Nah, sebelum kita melakukan eksperimen, secara teori kita bisa memprediksi ini bakalan terjadi dengan sendirinya atau tidak. Terjadi dengan sendirinya itu apa? Kita campur, mungkin kita aduk aja, nggak perlu dipanasin, nggak perlu apa, dia udah bereaksi. Nah, itu kita bisa tahu dari nilai delta S-nya. Kalau delta S-nya itu secara teoritis lebih dari 0, berarti dia spontan. Nah, itu sebenarnya simple tapi sangat bermanfaat ya. Kenapa? Karena di dunia nyata kalau kita langsung trial dan error gitu, nggak ngitung secara matematis, nggak secara teoritisnya itu nggak diprediksikan, pokoknya langsung coba aja, mau berhasil mau nggak, masa bodoh. Nah, itu akan sangat menghabiskan tenaga, waktu, uang, menghabiskan segala sumber daya, padahal mungkin waktu kita terbatas, uang kita terbatas, terus juga mungkin dikejar deadline. Nah, itu kalau kita bisa mengaplikasikan hukum ini, itu sangat bermanfaat sekali ya, daripada kita harus bereksperimen, menyiapkan segala sesuatunya ini dan itu. Nah, kalau kita bisa menghitung dengan cara yang tepat, kita bisa menghemat banyak sekali, menghemat waktu, hemat pikiran, hemat uang. Nah, jadi itu dan efisien ya, lebih ke situ. Itu salah satu aplikasinya. Nah, sekarang kita lanjut ke hukum yang ketiga dulu ya, karena aplikasinya itu banyak sekali. Ini akan kita akan lanjutkan lagi. Oke, sekarang kita ke hukum termodinamika ketiga. Hukum termodinamika ketiga itu sebenarnya sebuah pernyataan, sebuah observasi, sama seperti hukum kenal. Apa yang diobservasi? Yang diobservasi itu adalah entropi sistem yang ternyata itu bisa mencapai keadaan yang terendahnya, bahkan bisa menghilang atau nol. Nah, itu bisa tercapai pada temperatur terendah, yaitu suhu 0 Kelvin. Nah, jadi
Ini bisa dibuktikan secara eksperimen tapi ini sangat susah. Ini bisa yang pernah dieksperimenkan itu adalah bukan berlian, ini suatu kristal yang sangat sempurna. Jadi nanti kalian akan belajar kristal itu apa. Kristal itu adalah senyawa padat yang atom-atomnya tersusun sangat rapi, tidak ada cacat sama sekali. Karena kenapa? Kecacatan yang terjadi pada kristal itu, satu cacat aja itu sebenarnya energinya banyak gitu. Nah, entropinya gede. Jadi kalau kristalnya itu perfect, sempurna, semua atomnya tersusun, misalnya segi 6 semua, nggak ada yang segi 5, nggak ada yang segi 4. Nah itu sangat teratur. Entropinya itu sangat rendah, mendekati nol. Dan kondisi seperti itu ternyata bisa didapatkan jika temperatur sistem itu pada 0 Kelvin. Nah, di sini kita bisa lihat di diagram, ada 2 contoh diagram. Yang satu violet yang tidak mengikuti hukum ketiga, yang kedua satisfy. Jadi dia mengikuti hukum ketiga. Apa entropi dengan temperatur? Pada suhu 0, entropinya itu memang menghilang, itu memang bisa dibuktikan secara eksperimen ya. Nah, jadi kalau temperatur 0, entropi 0. Di sini ada yang temperaturnya 0, entropinya tidak 0. Nah, ini menyalahi. Itu contohnya. Bukan contoh, itu adalah bunyi hukum termodinamika ketiga. Dan ini sebenarnya ya bisa sih. Salah satu aplikasinya ini ya. Ada yang namanya demagnetisasi secara adiabatik. Maksudnya apa? Jadi kita mau merubah sifat magnet dari suatu benda tanpa menambahkan energi. Jadi kadang magnet itu bisa kehilangan kemagnetannya kalau dia didingini. Maaf. Jadi suatu benda yang dia bukan magnet, itu kita bisa menjadikan dia magnet dengan cara apa? Dengan cara menurunkan entropinya. Caranya gimana? Ya prosesnya itu cari sendiri. Di sini kita tidak mengkhawatirkan proses. Pokoknya keadaan awal ini, keadaan akhir ini. Yang awal dia nggak menarik magnet, ini nggak narik magnet, akhirnya jadi narik. Nah, adiabatik apa? Adiabatik itu tanpa ada masukan energi. Jadi sini T-nya tetap ya. T-nya tetap. Jadi tidak ada transfer energi. Di sini energinya kan dihitung diamati dengan temperatur ya. Berarti ini. Temperaturnya tetap di titik ini. Ini contoh. Jadi contoh kalau entropi itu bisa diturunkan. Caranya gimana? Ya gimana caranya? Di sini nggak dibahas caranya gimana. Nah, caranya gimana itu yang harus dieksperimenkan gitu. Nah, karena kenapa? Karena sebenarnya yang sebaliknya, kalau kita mau menghilangkan sifat magnet, sebaliknya kita punya magnet, kita mau bikin dia biasa aja, nggak jadi magnet, gampang, dinginin aja dia, kan suhunya turun nih dari T1 ke T2. T2 itu kan lebih kecil ya daripada T1. Nah itu kalau didinginin, T-nya turun, tapi entropinya tetap kan, entropinya tetap, S-nya tetap. Nah itu dia bisa kehilangan sifat magnet. Nah itu contoh ya. Nah jadi kita bisa menurunkan entropi dengan menurunkan suhu. Nah, entropinya turun, bukan menurunkan suhu, maaf. Entropi. Dengan cara menurunkan entropi, kita bisa membuat sifat benda itu berubah. Jadi dari keadaan yang merah ke keadaan biru. Ini dua keadaan yang berbeda ya. Oke.
Mudah-mudahan bisa dipahami untuk semua hukum termodinamika. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan. Kita akan lanjut ya sebenarnya termodinamika ini di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.